Bapak saudara, ini sekitar hampir 2 bulan tidak buat ini episode ya. Dan baru bulan Juli ini ya, beta hitung sepanjang Mei dan Juni beta tidak buat satu pun episode. Dan kalau mau dibuat rekor begitu ya, selama 3 tahun beta berpodcast, baru kali ini beta berhenti begitu lama. Jadi alasannya apa ya? Mungkin ya ada satu proses kehidupan yang harus beta lalui, dan tidak semua orang akan melaluinya, tapi orang normal pasti akan melalui proses itu ya. Dan oke, ATP Podcast harus ya mau bilang hiatus pun hanya 2 bulan ya. Dan ATP Podcast harus berdiam sejenak, melihat dunia, untuk urus diri dulu, baru urus pendengar. Baik, saudara. Tapi hal yang beta urus hampir 1-2 bulan ke belakang itu penting sekali ya. Tapi di sela-sela urusan itu beta sempatkan diri untuk ini tulis episode begitu ya. Dan beta menulis episode ini, saudara, sebenarnya skripnya itu ketika beta dalam perjalanan ya, dari Pelabuhan Aimere ke Kupang ya. Yang tidak tahu ini pelabuhan di mana, lu cari di Google lah supaya lu tahu. Jadi beta kan di Flores nih ya, di Flores kemudian mau ke Kupang, dan kebetulan tiket pesawat sangat mahal, jadi naik ferry ya. Ferry itu dari Pelabuhan Aimere tadi ya. Dan ferry ini ya perjalanannya hampir 20 jam ya sampai ke Kupang. Dan ini waktu itu kali kedua beta naik ferry, dan beta baru sadar bahwa ferry ini kalau dari Aimere itu dia perjalanannya itu melalui pesisir Flores, saudara. Ya, jadi kayak jalan begitu sepanjang laut, asik juga ya. Bisa lihat Ende, Lembata, ada gunung-gunung api ya, dan lain-lain. Gunung api yang meskipun meletus hanya orang NTT yang tahu gitu. Tidak ada yang tahu ya. Lumayan memanjakan mata, saudara, sepanjang perjalanan itu ya. Ya, dan petugas di ferry ini juga mereka mungkin berusaha untuk supaya penumpang ini tidak bosan toh. Jadi mereka putar lagu-lagu ya yang menurut beta sangat random. Ya, waktu itu ada lagu nostalgia, kaget ke pop Indonesia ya. Pop Indonesia berdengar tuh kayak Iwan Fals atau Dewa ya. Tiba-tiba lagu dangdut begitu. Bahkan ada momen di mana ini orang ABK tuh putar ini Oasis sampai My Chemical Romance. Ini dari dangdut ke Britpop ke emo nih, maksudnya apa? Jadi range musiknya sangat lebar ya. Tidak masalah intinya, dan tidak mungkin beta juga bilang tolong lu putar ini Burger Kill dulu. Tidak mungkin, kan mereka yang pegang ini operator tuh ya, bukan om operator, beta bukan. Jadi mereka yang atur, jadi dengar saja. Nah, sepertinya perjalanan ini yang spesial, saudara ya. Perjalanan beta yang dari Aimere ke Kupang itu untuk mengurus sesuatu yang spesial ya. Dan sebenarnya episode ini juga tidak kalah spesial, saudara ya. Jadi kalau kita kembali ke bulan Mei 2024, harusnya beta merayakan ulang tahun podcast ini yang ke-3 tahun. Nah, mungkin lu tidak peduli juga, tidak masalah. Jadi kalau di tiap tanggal berapa, 13 atau 12 Mei itu
beta pertama kali buat episode dulu, ya 3 tahun lalu lah. Ya, jadi kalau dengar episode beta yang ulang tahun kedua, ya, itu beta kayak bernasar, saudara. Ya, beta bernasar bahwa kalau podcast ini berusia 3 tahun, maka beta sudah layak disebut podcaster. Jadi kayaknya sudah layak, saudara. Ya kan sudah 3 tahun, jadi ya beta officially bisa dikatakan podcaster lah, mulai Mei kemarin. Ya, dan ya sudah basi juga kalau beta cerita sejarah podcast ini ya. Nanti mulai omong suka duka dan seterusnya, ya, basi lah ya. Nah, bicara soal basi ya, ini kan suasana di ferry nih ya. Jadi beta punya pengalaman tentang sesuatu yang basi di atas ferry. Masih ada hubungannya dengan naik kapal ferry. Di awal 2023 beta pertama kali naik ferry. Ya, beta mau pulang ke Kupang juga kejadiannya. Dan untuk pertama kalinya beta naik ferry waktu itu dan belum ada pengalaman ya. Dan waktu itu beta tanya-tanya ke teman-teman yang sering naik ferry, teknisnya bagaimana, ya seperti pesan tiket dan lain-lain. Waktu itu ferry itu berangkat jam 8 pagi dan beta makan pagi di pelabuhan, saudara. Nah, beta beli makan di mama tuh yang jual apa di pelabuhan tuh, kan tidak mungkin ada KFC di situ. Jadi mama tuh jual ini nasi di Mika tuh kan, 1.15, 10.000 begitu, beli dan makan di situ sebagai sarapan, makan pagi. Nah, beta beli 2 tuh, saudara. Beta satunya untuk makan pagi dan satunya simpan untuk ini di kapal nanti toh. Beta pikir, oh nanti siang makan setengah toh yang beta beli untuk di kapal, dan malamnya makan setengah. Dan semua terjadi sesuai rencana, saudara. Siang karena beta risu makan di pelabuhan, pas ferry jalan, siangnya beta makan ya setengah, dan beta sisakan setengah untuk makan malam, bos. Sekitar jam 7 malam beta ambil nasi bungkus tuh yang tadi bisa makan setengah tadi siang. Dan bos saudara tahu bahwa makan itu sudah basi, bos. Nah, beta kemudian berusaha untuk tenang, padahal masih kurang lebih 9 jam sebelum sampai ke Kupang. Beta berpikir, bisalah tahan lapar. Dan berusaha untuk tenang tuh. Mulai di atas jam 9, badan mulai lemas karena terasa lapar, tambah gelisah. Kan beta baru pertama kali naik ferry ini. Ya, beta pun tidak berpikir bahwa apakah di ferry ini ada yang jual makan, tidak tahu juga. Ternyata beta lihat kok ada orang mondar-mandir ke belakang. Setelah beta lihat, oh ternyata ada yang jual makanan yang sangat khas untuk lu yang sering naik ferry, yaitu mie gelas. Di tempat namanya Cafetaria. Beta langsung ke Cafetaria itu dan beli mie gelas, bos. Dan beta baru tahu juga bahwa mie gelas tuh dia pop mie, apa mereknya juga bermacam-macam itu. Dan untuk menghilangkan menambah gula di dalam tubuh, belilah teh pucuk 1. Dan beta makan, saudara. Itu cerita yang mungkin lu yang tidak pernah naik ferry ya, lu siap makan lah, bos ya. Dan lu harus tahu bahwa ketika lu di atas ferry, harga makanan tuh akan melonjak tinggi, bos ya. Jadi misalkan lu dapat pop mie biasa di toko di darat, lu dapat mungkin 6.000, ya pop mie di atas ferry harganya sudah beda, bos. 15 atau 20.000 tuh. Bos saudara, beta hanya lapar ya tadi tuh, tidak kelaparan. Beta dikatakan lapar karena makanan tersedia dan beta bisa akses, bos saudara. Artinya keadaan lapar ketika lu kurang energi dan lu tinggal beli atau lu tinggal kalau di rumah lah, lu buka tutup saji makan dan lapar hilang. Ya,
Beda cerita kalau beta lapar kemudian tidak ada makanan atau tidak ada sumber makanan yang beta bisa akses, bos saudara. Ya. Ataupun ya, bisa juga makanannya tersedia tapi beta tidak bisa akses, bos saudara. Misalkan beta di atas ferry mau makan tidak ada uang begitu. Ya, atau mau beli tapi orang batasi kuota ya. Nah, itu. Maka beta akan dikatakan mengalami kelaparan, bos saudara. Lu bayangkan kalau lu lapar tapi lu tidak punya makanan, atau lu pulang kerja begitu, lu sampai ke rumah, lu mau makan tapi tidak ada beras. Nah, itu ya dalam jangka waktu yang lama itu bisa kita katakan lu mengalami kelaparan. Atau ada kemungkinan lain, bos saudara, ya. Beta punya pengalaman lagi ya. Ada pengalaman satu dengan teman-teman. Kami pernah melaksanakan kegiatan bersama LSM dan beberapa masyarakat ya. Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang agak jauh dan rumahnya pun berjarak, bos saudara. Maka kami harus menunggu beberapa saat untuk kegiatan tersebut dimulai. Nah, sambil menunggu ini, bos saudara, ada teman-teman yang mulai rasa lapar. Mereka punya uang, tapi tidak bisa beli makanan karena tidak ada kios atau tidak ada warung di situ, bos saudara. Ini kemungkinan yang lain, bos saudara. Kadang kita tuh punya materi, ya, atau ada keadaan di mana kita punya materi, punya uang, tapi tidak bisa akses, bos saudara. Tidak bisa beli apa-apa karena tidak ada yang jual. Artinya tidak bisa akses, bos saudara. Ya, itu keadaan-keadaan, bos saudara. Beta pun berpikir, ya, antara lapar dan kelaparan itu memang beda. Meskipun hanya lapar lu tambah awalan ke dan akhiran an jadi kelaparan, tapi itu maknanya berbeda sekali. Ya, maknanya berbeda. Ya, kalau kita melihat kembali ke sejarah dunia, bos saudara, ya, bumi ini, ya, di tahun 1970-an lah, ya, pernah terjadi kelaparan di beberapa belahan dunia, utamanya di negara-negara Afrika, bos saudara. Waktu itu, ya, kita tahu bahwa di 70-an, 80-an, 90-an itu keadaan negara-negara itu masih sangat labil, bos saudara, ya. Banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi keberlangsungan suatu negara atau kestabilan suatu negara, ya. Pada saat itu ada beberapa penyebab terjadinya kelaparan, bos saudara. Misalkan embargo politik yang berimbas pada embargo perdagangan, ya, terutama tanaman-tanaman serealia. Jadi kalau kita bicara embargo, bos saudara, artinya kalau ada negara yang mungkin punya konflik dengan negara lain, ya, itu mereka bisa embargo. Embargo ini bisa, misalkan ada negara A yang menghasilkan beras, ya, atau tanaman pangan. Negara B tidak bisa tanam tanaman pangan. Ya, negara A ini bisa tahan dia punya pangan, tidak jual ke negara B. Dan lu bayangkan kalau embargo itu terjadi, pasti negara B itu kelaparan, bos. Dan tahun 1970-an itu terjadi. Penyebab kedua selain embargo politik atau embargo perdagangan juga ada, yaitu terjadinya La Nina, ya, atau El Nino, ya, yang berdampak pada sektor pertanian, musim tanam dan seterusnya, ya. Pada keadaan ini, negara-negara kecil tidak dapat mengakses makanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga terjadi kelaparan, bos saudara. Dan kalau kita lihat sejarah itu, ya, kemudian ada konferensi untuk menanggulangi ini, ya, kalau tidak salah terjadi di Roma waktu itu. PBB kemudian mulai mengambil langkah bahwa oke, masalah pangan ini kita harus tangani, semua negara harus kompak, bos, ya. Maka kemudian kalau kita bicara soal pangan, kemudian muncul organisasi-organisasi dunia kayak FAO, ya, ataupun ada UNICEF, ya. Banyak organisasi dunia yang kemudian mulai memberikan perhatian lebih kepada penyediaan pangan untuk semua orang, saudara. Bahkan kalau kita bicara soal hak asasi, saudara, ya, hak asasi itu salah satunya adalah hak atas pangan, saudara, ya. Jadi
setiap orang tuh harus tuh, ya, harus untuk mendapatkan hak pangannya, saudara. Jadi pertanyaan besar kalau misalkan satu negara, ya, misalkan negara jumlah masyarakatnya 270-an juta. Negara itu bisa dianggap gagal kalau masih ada anak-anak yang malam dia kelaparan, atau masih ada keluarga yang tidak bisa mengakses pangan. Nah, itu negara itu bisa dikatakan gagal, bos. Karena negara tidak bisa tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Ya, bisa kita katakan seperti itu, bos, saudara. Ya, karena mantan Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno pun pernah bilang bahwa kalau kita bicara pangan, itu bicara hidup dan matinya suatu negara, bos. Ya, orang kelaparan dia bisa buat apa saja, ya, untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Ya, jadi sangat penting, ya, kalau kita bicara soal pangan, kita bicara soal makanan dan seterusnya. Makanya, saudara, jangan heran kalau ada yang pakai bantuan sosial berupa pangan dan lain sebagainya untuk sebagai media kampanye. Sebagai media kampanye. Beta sebenarnya sudah malas untuk bahas itu, tapi sakit hati itu belum memori itu susah untuk hilang tuh, Kak, ya. Susah untuk hilang dan susah untuk dilupakan. Bagaimana 50% rakyat negara itu bisa dalam waktu, ya, yang relatif singkat diarahkan dengan banyak hal, kemudian terjadi hal-hal itu terjadi. Beta susah membahasakannya karena itu sudah rahasia umum dan semua orang sudah tahu lah, ya, tidak usah dibahas panjang lebar lagi. Ya, kalau beta tadi bicara soal lapar dan kelaparan, maka kemudian bagaimana sih keadaan beberapa bulan belakangan ini, ya? Apakah kita masih kelihatan lapar dengan artinya orang lapar tuh kan orang mau untuk dipuaskan tuh, kan? Kalau manusia secara metabolisme, secara fisiologis, dia butuh asupan karbohidrat, ya, untuk memenuhi kebutuhan gulanya, ya, karbon C6 dan seterusnya. Apa sih yang filosofis lapar yang sekarang kita lihat? Beta lihat lapar ini sudah banyak orang yang kemudian sekarang tuh lapar, dan dia bukan lapar lagi, sudah kelaparan apa namanya, berkuasa tuh, Kak. Ya, beta berpikir, wah, saudara, bahwa peristiwa sebelum dan setelah 14 Februari dan sudah beres, ternyata itu baru intro. Kalau kita bicara soal lagu, wah, saudara, itu baru intro. Setelah itu ada lagi kejadian-kejadian yang terjadi, wah, saudara, yang ya bisa kita katakan ya dampak. Mungkin sebelum 14 Februari itu mereka anggap sebagai, mari kita coba-coba metode ini apakah berhasil tidak untuk memuaskan hasrat kita. Dan ternyata kan berhasil, bos. Maka kemudian metode yang sama diulang lagi. Terus apa yang baru? Ya, itu sekali lagi itu karena kelaparan tadi, bos, saudara. Kelaparan. Ya, jarang ada orang yang dia lapar atau kelaparan dia makan santai, bos, saudara. Pasti makannya itu akan lahap sekali. Ya. Dan ini seperti sudah sangat rakus dan, beta mau makan semua sudah.
beta sih berpikir saudara bahwa sampai kapan ini akan terjadi, ya, sampai kapan akan terjadi. Mungkin ini juga, ya, beta ini melihat Panji Pragiwaksono, ya, dia sudah berkeliling safari podcast lah istilahnya, keliling-keliling untuk mempromosikan dia punya special show namanya Mensrea, ya, kalau tidak salah, yang akan 2025 ya, tahun depan. Tapi di setiap safari podcastnya ke podcast yang ada ataupun ke media-media yang ada, itu dia bilang bahwa ini akan sangat, ya, dia punya banyak bahan karena peristiwa-peristiwa yang belakangan ini terjadi, saudara. Dan beta pun berpikir bahwa sampai kapan beta akan membahas dinamika itu atau kejadian-kejadian itu. Sampai kapan, bos? Ya. Kemarin pun beta lihat ini ada Dirty Vote, ya, pemeran Dirty Vote buat podcast, ya, Dendi Laksono dan teman-teman, mereka buat podcast begitu membahas. Dan ya, menarik karena kemudian ada pengadilan rakyat kemarin di UI, ya, dengan mengadili kursi kosong. Beta lihat bahwa jangan-jangan, saudara, ini jangan-jangan metode ini dianggap efektif dan kemudian akan dipakai oleh banyak orang yang mau terjun dalam dunia politik, ya. Beta sebenarnya malas bahas politik, saudara, ya, tapi ya, kita ini kan semua hidup ini kan kebijakan-kebijakan politik yang kita jalankan di tiap hari ini. Mau lu sebagai petani, ya, petani itu kan sangat politis, saudara, ya, dia sangat politis. Dia mau dapat subsidi pupuk saja itu kan mereka bahas dulu di gedung yang terhormat di sana, ya, kuotanya berapa persen subsidi pupuknya, ya. Misalkan sudah pas panen raya kemudian mereka impor beras, ya, harganya turun, maka itu sangat politis, saudara. Seorang petani saja, meskipun dia hanya bawa pacul dan sabit, ya, ke sawahnya atau kebunnya, dia tidak mengerti politik apa-apa, tapi dia sangat terpengaruh dengan kebijakan politik. Ya, terus kita mau tidak bahas politik pun, ya, kita harus terus ini terus kalau kata Mbak Bivitri itu, ya, yang salah satu ahli di film Dirty Vote, kita harus memelihara keresahan kita, ya. Keresahan itu kita harus pelihara, saudara, supaya mungkin orang-orang yang belum sadar, ya, itu tersadarkan, ya. Mungkin yang dengar ATW podcast ini juga, ya. Ya, beta tidak mau juga lu sadar, yang tapi ajak lu untuk berpikir lah, saudara. Sampai kapan kita akan apatis dan seterusnya, ya. Memelihara keresahan itu kan penting juga, ya. Misalkan lu ada di lingkungan kerja lu begitu, lu resah dengan beberapa keadaan dan menurut hati nurani lu itu kayaknya ini kurang bagus deh, terus lu pas rasa begitu biar dia tetap begitu, ya, keresahan itu lu harus pelihara lah, dan lu berusaha untuk merubahnya, ya. Jangan sampai lu menjadi apatis, itu kan kurang bagus juga, saudara. Itu mungkin sedikit hadiah beta untuk, ya, 3 tahun podcast inilah. Ya, beta juga sudah tidak sendiri lagi. Jadi kalau dulu buat ini podcast episode di kamar itu sendiri, sekarang tidak lagi karena
ada orang lain di sini. Saudara, terima kasih yang masih dengar podcast ini ya. Semoga lu dengar terus ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers.